Nah sekarang Ustadz, kita ingin sekali memiliki jiwa yang tenang. Kita ingin sekali punya hati yang tenang. Maka apa rahasianya? Rahasianya diambil juga dari doa di hadis yang tadi Ustadz sampaikan. Ada 3 rahasia kedamaian hati. Yang pertama, tu'minu biliqa'ika. Jiwa yang yakin akan bertemu dengan Robnya, jiwa yang sadar tentang ujung perjalanannya. Ya. Rahasia pertama dari kedamaian hati adalah bagaimana caranya kita bisa menjalani hidup dengan clarity of purpose, tujuan yang jelas. Kita tidak akan pernah sampai pada ketenangan yang sebenar-benarnya jika kita belum punya kejelasan tentang maksud, tujuan, dan arah hidup kita. Ini. Coba sekarang saya mau tanya. Tolong jawab ya di chat ya. Kira-kira tujuan hidup kita ini yang paling hakiki apa sih sebenarnya? Coba. Tujuan hidup kita tuh apa sih? Sampai usia yang hari ini Allah berikan kepada kita, sampai saat ini Allah berikan kepada kita. Sudahkah kita tahu apa tujuan kita? Karena ini penting. Kalau kita tidak tahu apa tujuan kita, maka kita akan terombang-ambing dengan sesuatu yang sementara dalam kehidupan dunia ini. Maka seseorang yang punya tujuan, dia akan mengejar apa yang menjadi tujuannya. Sehingga apa? Sehingga apa yang hari ini didapatkan dalam hidupnya, apa yang menimpa dalam hidupnya, itu hanyalah proses dinamika yang akan dia jalani sehingga dia bisa menempuh tujuan yang terbaik dalam hidupnya. Saya baca sedikit ya. Nih, ada Ibu Sakinah Tarmizi, beliau menjawab tujuannya husnul khotimah, betul. Pulang ke Allah dengan selamat, betul. Kemudian apalagi? Mendapat ridho Allah, betul. Nah, ini apa lagi nih? Ada nih, muda, sukses, tua, kaya, mati masuk surga. Ya, ya. Ini agak mending ya. Karena ada yang muda, poya-poya katanya ya. Tua, kaya, mati masuk surga. Ada yang begitu juga katanya. Kemudian bermanfaat bagi orang lain, husnul khotimah. Mendapat syafaat dari Rasulullah. Masya Allah, Masya Allah. Betul, ini tujuannya. Tapi ingat, ada tujuan yang benar-benar menjadi tujuan kita apa? Kita ingin berjumpa dengan Allah. Kita ingin mendapat ridho Allah. Masuk ke dalam surganya Allah. Itu tujuannya. Tu'minu biliqa'ika. Yakin kalau kita akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibaratnya dalam proses ya perjumpaan dengan seseorang yang kita cintai, berarti kita akan diuji dengan ujian-ujian yang datang dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu tujuannya, maka apapun yang terjadi, kita akan mudah melewatinya. Ya, coba perhatikan kalimat ini. Kekuatan seseorang untuk bisa tetap tenang dan bertahan dalam kondisi yang sulit sangat ditentukan oleh seberapa besar dan seberapa tinggi tujuan hidupnya. Orang-orang yang memiliki tujuan jangka panjang tidak akan mudah dikecewakan oleh kepahitan-kepahitan jangka pendek. Kenapa? Karena orang-orang yang memiliki tujuan besar tidak akan mudah goyah dengan masalah-masalah yang kecil ini. Ya. Jadi hidup kita ini di dunia itu bukan akhir segalanya. Ya. Ada tujuan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih panjang daripada kehidupan dunia ini. Maka ibaratnya seorang perempuan bisa tenang dan tetap bertahan dalam penderitaan dietnya karena ia punya tujuan. Apa? Ingin langsing, ingin sehat, ingin menyenangkan suami dan seterusnya. Kenapa dia mau bertahan? Karena dia tahu tujuannya. Seorang atlet bisa tetap tenang dan bertahan untuk berlatih meskipun lelah dan terasa sakit otot-otot tubuhnya. Kenapa? Karena ia punya tujuan. Ingin apa? Ingin juara, ingin lebih prima, ingin lebih kuat dan seterusnya. Seorang pendaki gunung bisa tetap tenang dan bertahan dalam medan yang sulit sekalipun. Karena ia punya tujuan. Apa tujuannya? Ingin sampai ke puncak tertinggi dari pendakian gunung yang dia jalankan. So, set your goal. Tentukan apa tujuan kita. Kalau kita hanya memahami kehidupan ini, tujuannya dunia, maka kita akan dibuat lelah dengan urusan dunia.
Padahal mohon maaf, dunia ini bukan akhir segalanya. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi dunia ini adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Kan begitu. Ya. Maka seseorang yang tahu tujuannya, ya, dia akan benar-benar memahami apa yang kemudian menjadi target dalam hidup. Ya. Bukan dunia ini, tapi ada tujuan yang jauh lebih besar daripada dunia ini. Apa itu? Kelak saat dia berjumpa dengan Allah, mendapat ridhonya Allah, dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin bertanya, Ustadz, seperti apa perjalanan kehidupan kita ini? Coba perhatikan slide berikut ini. Ya, perhatikan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ini adalah rute perjalanan kehidupan manusia. Perjalanan kita. Ya. Dari sini kita akan bisa melihat kalau peta kita ada di mana dan akan kemana. Yang ini kemudian nanti akan menjadi kekuatan bagi kita. Seberat apapun proses etape perjalanan yang datang kepada kita, kita tidak akan mudah tergoyahkan. Kenapa? Karena kita punya tujuannya. Satu, manusia hidup di alam ruh. Sudah kita lewati. Dua, manusia hidup di alam rahim. Sudah kita lewati. Saat kita diizinkan oleh Allah berada dalam rahim ibunda kita masing-masing. Setelah itu, kemudian manusia dilahirkan ke alam dunia. Dan inilah alam dunia yang sedang kita jalani saat ini. Setelah alam dunia, ternyata masih panjang. Perhatikan, kalau kita lihat titik-titiknya, berarti sekarang kita masih ada di fase yang ketiga. Masih ada di fase yang ketiga. Dan setelah fase ketiga ini masih panjang kehidupan kita ke depan. Apa di antaranya? Setelah alam dunia ini, ya, kita akan bertemu dengan alam kubur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernafas, setiap yang hidup pasti akan mati. Kematian adalah kepastian. Kematian adalah keniscayaan. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita akan berjumpa dengan kematian kita. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat meninggal kita. Hidup di dunia bukan untuk hidup, tapi hidup di dunia untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan. Justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Hari ini kita masih hidup di dunia. Besok lusa, boleh jadi kita akan bertemu dengan fase yang selanjutnya namanya alam kubur. Setelah alam kubur, bagaimana keadaannya Ustaz? Kita hidup lagi nanti. Kita akan dibangkitkan, dihancurkan, ketemu dengan hari kiamat. Setelah itu, hari dibangkitkan, yaumul ba'ats. Setelah itu, hari dikumpulkan, yaumul mahsyar. Setelah itu, dibangkitkan kembali yang kedua, yaumul ba'ats. Setelah itu, kita menginginkan mendapatkan syafaat pertolongan. Dan di antara syafaat yang sangat-sangat kita nantikan adalah syafaatul uzma, syafaat terbesar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Ustadz, ada syafaat-syafaat kecil yang bisa kita dapatkan. Ada. Apa di antaranya? Bacaan Quran kita bisa jadi syafaat. Anak yang soleh bisa jadi syafaat. Teman yang soleh bisa jadi syafaat. Termasuk sedekah kita bisa jadi syafaat. Tapi ada syafaat yang paling uzma, yang paling tinggi. Apa? Syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Setelah itu dihisab, yaumul hisab. Dihitung semua perbuatan kita. Dari sejak kita mukallaf akil balik sampai kita kembali kepada Allah. Dari sejak dicatat setiap amal-amal perbuatan kita. Setelah itu diberikan catatan amal. Ada orang yang mendapatkan buku amalnya dengan sebelah kanan. Ada orang yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan sebelah kiri. Ada yang diberikan dari depan, ada yang diberikan dari belakang. Masya Allah. Setelah itu apa? Yaumul mizan akan ditimbang. Setelah ditimbang, manusia akan didiamkan di sebuah telaga. Telaga Kautsar. Dan kita berharap disitulah kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Kita ingin Rasulullah mengenali kita. Kita ingin Rasulullah menolong kita, menyapa kita. Maka kenapa kita
diperintahkan memperbanyak sholawat. Barang siapa yang bersolawat 1 kali kepadaku, kata Nabi, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Maksudnya apa? Rasul mencintai orang yang bersolawat kepadanya. Setelah itu, manusia akan disuruh untuk menyeberang sebuah jembatan namanya Sirat. Baru kemudian manusia akan ditetapkan di surgakah atau nerakakah yang akan dia tempat dalam hidupnya. Bapak Ibu sekalian, silahkan difoto slide ini. Fase kehidupan kita baru sampai di mana sekarang? Pak Yani, mohon izin. Kita baru sampai di mana sekarang, Pak Yani? Di alam dunia, Ustaz. Alam dunia. Baru tahu. Masih panjang nggak jalan kita ini? Masih panjang, Ustaz. Masih sangat panjang. Sangat panjang. Nah, orang akan bisa mendapatkan kedamaian hati kalau tahu tujuan hidupnya. Setiap manusia akan mendapatkan ketenangan hati kalau tahu ujung dari apa yang dia inginkan dalam hidupnya. Apa? Masuk ke dalam surga, berjumpa dengan Allah kelak di sana. Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa doa yang kita bacakan? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hanya manusia yang tahu tujuan hidupnya mau kemana, yang akan tenang menghadapi setiap etape kehidupan yang sedang dia jalani hari ini. Ya, apapun yang terjadi, inilah pernak-pernik kehidupan saja. Gitu. Ya, apapun yang terjadi, ini hanya apa? Hanya pernak-pernik kehidupan dunia saja. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Dan adapun kehidupan dunia ini hanyalah permainan senda gurau belaka. Pas dikasih kebahagiaan, jangan sombong. Pas dikasih kesulitan, jangan kecewa, jangan putus asa. Senanglah sekedarnya, sedihlah sewajarnya. Karena pada akhirnya, bukan dunia ini menjadi tujuan kita, tapi ada perjumpaan kita dengan Allah yang menjadi tujuan kehidupan kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan pagi ini, ya, tujuan hidup kita bukan dunia, ya, tapi ada tujuan yang jauh lebih besar daripada dunia. Apa? Saat kita tu'minu biliqa'ika, meyakini perjumpaan dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman sekalian, Bapak Ibu, seberapa jauh tujuan seseorang akan sangat menentukan seberapa mampu ia menjalani hidup dengan penuh kedamaian hati. Kedamaian hati baru akan kita rasakan ketika kita menjadikan Allah sebagai puncak tujuan. Ketika pertemuan dengannya menjadi pertemuan yang paling dinanti-nanti dan dirindukan. Nah, insyaallah. Jadi tujuannya bukan urusan dunia, bukan Kapadokia, it's my dream, bukan. Bukan gitu. Terlalu kecil kalau tujuannya hanya itu gitu. Ya, bukan hanya sekedar kaya, bukan hanya sekedar melimpah, bukan hanya itu. Tapi dia punya tujuan yang jauh lebih besar, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sikap ini yang akan bisa mengantarkan ketenangan hati kepada kita. Maka yang pertama, kita harus tahu tujuan kita. Pada akhirnya, apa yang hari ini terjadi di dunia nanti akan usai, akan selesai. Ya. Dan hidup di dunia ini kan sebenarnya hanya ujian-ujian kecil aja kan ya. Iya kan? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Sebagai apa? Liyabluwakum, sebagai ujian untuk kamu sekalian. Ayyukum ahsanu amala. Apa yang Allah lihat? Allah melihat siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Jadi dari ujian itu yang paling penting apa? Yang paling penting itu bukan ujiannya, tapi Allah ingin lihat seberapa hebatkah kita untuk menyikapi setiap ujian yang datang itu. Maka itulah kunci ketenangan yang benar-benar bisa kita pahami gitu. Bahwa apa? Bahwa tujuan dari kehidupan kita bukan dunia, tapi dunia ini hanyalah pernak-pernik daripada kehidupan dunia kita saja. Jadi kalau ada ujian yang datang, kemudian
ada musibah yang datang, itu hanyalah bagian dari lika-liku kehidupan yang akan kita jalani. Maka ayo, set your goal. Pastikan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Karena sebesar apa tujuan kita menentukan sebesar apa yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ini yang harus kita pahami selama kita hidup di dunia. Bahwa kita hidup di dunia ini, ya, bukan semata-mata untuk menjalani kehidupan dunia ini, bukan semata-mata untuk itu. Tapi kita menjalani kehidupan dunia ini untuk apa? Untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan kehidupan kita nantinya ke depan. Maka oleh karena itu, ya, dia adalah sikap yang terbaik yang bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita, kecuali kita memahami apa yang menjadi tujuan kehidupan kita. Ingat, dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi dunia ini adalah tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Ya. Mati bukan akhir kehidupan. Justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Maka apa kata Nabi dalam hadisnya? Siapakah orang beriman yang paling cerdas itu? Ya. Siapakah orang beriman yang paling cerdas itu? Ternyata orang beriman yang paling cerdas bukan orang yang paling tinggi IQ-nya, bukan. Tapi orang beriman yang paling cerdas adalah orang beriman yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematian. Apa bekal kita untuk bertemu dengan kematian kita? Apa bekal kita untuk berjumpa dengan kematian kita? Jangan menggelisahkan sesuatu yang tidak harus kita pikirkan sebenarnya. Ya. Tapi cobalah pikirkan apa yang menjadi bekal untuk kita kembali pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka tips yang pertama kata Nabi, agar kita bisa mendapatkan ketenangan hati adalah kita mengetahui tu'minu biliqa'ika, meyakini perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala.